Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk memberikan informasi maupun updatean ya kesiapan sirkuit Mandalika untuk menyambut ajang balapan internasional seperti USBK dan MotoGP. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kita langsung saja untuk melihat aktivitas yang bisa kita bagikan buat teman-teman semuanya. Ya, seperti yang kita ketahui, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA melakukan beberapa persiapan sebelum gelaran World Superbike Championship atau WSBK Mandalika digelar pada tanggal 3 hingga 5 Maret mendatang. Ya, Direktur Utama MGPA Pak Prandi Satria mengatakan 8 hari menjelang event balapan seri kedua WSBK 2023 di awal Maret, beberapa persiapan dilakukan. Mulai dibersihkan di area pedok ya, markas tim peserta balapan, juga dalam sirkuit Mandalika. Jadi taman-taman liar yang ada di sana dicabut teman-teman ya, karena kalau ada pembalap masuk juga berbahaya seperti itu ya. Ya, selain itu juga seperti yang kita perhatikan di kamera udara kita ini, untuk area PLN saat ini kedatangan kembali ya untuk menyuplai kelistrikan di sirkuit Mandalika untuk WSBK nantinya. Ya, di sini para tim ahli sedang melakukan pengecekan untuk penyambungan di seluruh area kabel yang ada yang akan mengaliri di zona sirkuit Mandalika ini sendiri. Ya, jadi persiapan lainnya juga jelang WSBK, seluruh curb atau curbstone saat ini ya, kemarin kita lihat bersama-sama, yaitu pengecatan ulang dilakukan ya, atau penambahan sedikit ya untuk menambah daya cengkram ya motor para pembalap saat adu cepat pada final race tanggal 5 2023 di Maret mendatang. Ya, untuk diketahui curb atau curbstone, jalur yang ada di samping sirkuit utama, biasanya jalur tersebut dicat dengan warna yang mencolok agar lebih estetik dan mudah dilihat. Ya, itu fungsinya ya, kemarin pengecatan dilakukan. Ya, untuk itu kami melakukan sesuai dengan permintaan Dorna dan FIM sebagai sebuah safety istilahnya ya. Kemudian pagar pembatas, speed lane, dan lintasan sirkuit juga dirapikan lagi. Dan selain itu juga ya, di sekeliling sisi sirkuit Mandalika juga sedang dilakukan perbaikan ya, sebelum FIM melakukan homologasi atau persetujuan di minggu depan teman-teman. Jadi nanti akan ada inspeksi dengan semua yang berhubungan dengan penyelenggara balapan, ujar Pandi ya. Di sisi lain, soal keamanan parkir dan daya tampung untuk penonton juga dalam tahap perbaikan. Sejauh ini ada penambahan kapasitas untuk parkir kendaraan motor mencapai 750 unit ya kendaraan di sisi timur dan depan area sirkuit Mandalika. Baik, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di sore hari ini. Seperti yang kita lihat, teman-teman kita sudah mulai sibuk ini untuk mempersiapkan infrastruktur lainnya seperti penunjang untuk kelancaran dari gelaran USBK nanti. Ya, di sini di bagian tunnel seperti yang kita ketahui memang akan ada GPO ya, dimana nanti ini akan digunakan sebagai jalan untuk para penonton yang berada di Royal Box maupun yang berada di Deluxe Class seperti itu. Ya, pengerjaan saat ini sedang dilakukan dan kita akan lihat bagaimana modelnya nanti ya. Tentunya kita akan terus bersama-sama untuk memberikan informasi maupun mengupdate buat teman-teman semuanya. Ya, seperti yang kita lihat bersama-sama di bagian sisi samping right hand wall ya, di bagian sebelah kanan ya, modelnya nanti akan ada tangga kalau kita lihat seperti itu. Nah, jadi di bagian tengah nanti ini ada bagian badan untuk penyangga. Tentunya nanti di sisi kiri juga akan ada seperti itu. Nanti buat para penonton yang ada di Deluxe Class akan mudah akses menuju ke bagian depan pedok atau di bagian Royal Box seperti itu ya, supaya tidak melewati tunnel atau melewati jalur parkir yang ada di depan sana seperti pengalaman kita sebelumnya teman-teman. Ya, selain itu juga untuk area parkir ya, tentunya daya tampung parkir kurang lebih mendekati 10.000 kendaraan ya.
Untuk daya tampung 3.800 kendaraan sedang dalam tahap persiapan semua. Ya, semua itu kita lakukan ya juga demi kenyamanan para penonton, ujar Pak Andi. Baik, di sini kita lanjut kembali untuk melihat aktivitas yang ada pada sore hari ini, persiapan di segala lini, baik di area parkir yang kita lihat di sana dan pengerjaan untuk area parkir bagian luar. Ya, di sisi pinggir jet beton juga masih dilakukan perapian di sistem drainase yang ada di depan sana ya, maupun untuk skema-skema nantinya di mana nanti akan dilakukan penyekatan untuk area parkir di sini, tempat motor, mobil dan lain-lain seperti itu teman-teman ya. Selain itu juga untuk area rumput yang berada di sirkuit Mandalika seperti yang kita ketahui di depan pedok ya, sudah mulai atau di bagian pinggir track sudah mulai dibersihkan mulai tadi pagi teman-teman ya. Jadi mereka memakai alat biasa ya agar rumput di sisi sirkuit tampak rapi dan bagus. Ya, nanti yang mengganggu pemandangan tentunya akan dipotong ya supaya kelihatan lebih rapi teman-teman. Ya, jadi untuk para pekerja tersebut diberi upah kurang lebih ya per orang itu Rp100.000 per hari. Ya, itu cukup bagus karena tinggal kita potong-potong aja teman-teman ya, seperti itu. Ya, moga saja event WSBK tahun ini membawa berkah ya, rumput-rumput ini tidak dibuang, tapi sekaligus rumput-rumput tersebut dibawa pulang teman-teman ya sama masyarakat sekitar yang kita gunakan untuk melakukan pengerjaan perapian di area rumput. Jadi satu kerja dua laba. Mantap jadinya, koordinasi yang sangat kita acungkan jempol. Oke, selain itu juga untuk persiapan di segala lini ya, seperti di bagian deluxe class saat ini persiapan untuk kelistrikan juga terus ditingkatkan ya, begitu juga untuk kelancaran dari event yang akan digelar nantinya, di mana untuk persiapan di bagian zona tengah juga untuk lapak-lapak nanti untuk para UMKM ya yang akan berjualan di bagian tengah. Jadi buat teman-teman semuanya di wilayah NTB, silakan saja ya untuk mendapatkan lapak nantinya bisa menghubungi langsung pihak terkait atau pengelola yang ada di sirkuit Mandalika untuk berjualan di bagian tengah. Jadi kita yang menonton WSBK nantinya tidak kehausan ya, tidak seperti sebelumnya kita keluar membeli nasi di luar dan sebagainya seperti itu. Oke, dan kita lanjut untuk melihat di bagian zona tengah, dan di bagian tengah ini saat ini sedang dilakukan pengukuran nanti tempat untuk festival dan lain. Jadi kemeriahan akan kita saksikan di sirkuit Mandalika nanti untuk balapan WSBK yang ketiga kalinya yang kita gelar di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Dan begitu juga untuk pengaspalan yang sudah dilakukan di bagian zona tengah sudah selesai ya, untuk di bagian roundaboutnya itu atau bundaran di bagian tengah ini, dimana sisanya yang belum dilakukan pengaspalan dan saat ini sudah tuntas menuju ke Bukit 360 atau di bagian observation yang ada di sana. Jadi semuanya terus dirapikan ya, jadi pekerjaannya memang bertahap teman-teman ya, tidak sekaligus, karena memang kalau kita kerjakan saat itu otomatis akan tumbuh lagi rumputnya. Jadi sekarang waktunya kita berbenah ya untuk melakukan perbaikan di area rumput di bagian pinggir trek maupun untuk pengerjaan lainnya yang terus akan diupayakan dimaksimalkan ya supaya lebih siap tentunya. Tapi yang utama seperti yang kita bilang di video kita sebelumnya, bahwa di bagian keamanan para pembalap itu yang utama ya. Di area rumput atau pemandangannya ini tentunya akan dibersihkan, dirapikan, cukup itu saja dulu untuk saat ini ya. Dan infrastruktur lainnya akan terus dibangun di sirkuit Mandalika, baik di depan pantai maupun yang ada di sekitaran kawasan KEK Mandalika. Oke, untuk itu mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Joni Ahmad undur diri ya. Salam anak Lombok, sehat selalu. Untuk itu saya ucapkan matur tampasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.